Saudara-saudara, kita akan berbicara lagi satu tema yang sangat penting yang sering terjadi, yakni tata cara berpindah keyakinan Kristen dari Protestan ke Katolik. Cara pindah agama dari Protestan ke Katolik, kedua agama tersebut sama-sama mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah sebagai Bapa yang ada di surga. Di masa sekarang banyak pula orang yang melakukan perpindahan agama atau keyakinan dari Protestan ke Katolik. Bahkan bisa dikatakan hal tersebut sudah sangat wajar untuk dilakukan. Dalam pembahasan sebelumnya mengenai hukum pindah agama dalam Kristen, yang darang itu adalah ketika kita mengakui Tuhan lain. Bila Tuhan yang kita percaya sama, mengapa tidak? Di kesempatan ini kami akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara pindah agama dari Kristen Protestan ke Katolik. Mungkin Anda bisa menyimak ulasan lengkapnya pada penjelasan berikut. Cara berpindah agama dari Kristen Protestan ke Katolik. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari langsung saja kita lihat cara berpindah agama dari Kristen Protestan ke Katolik. Anda bisa langsung menyimak ulasan lengkapnya di bawah ini. 1. Percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Syarat pertama dan paling penting untuk menjadi seorang Katolik adalah dia harus beriman dan kepada Tuhan Yesus. Dia juga harus percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat bagi umat manusia. Pasti cara pertama untuk pindah dari Kristen Protestan menjadi Katolik ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan sudah banyak akrab, sangat akrab, karena Protestan Yesus menjadi satu-satunya jalan dan kebenaran hidup. Tapi masalahnya, untuk menjadi seorang Katolik tidak hanya diperlukan iman saja, melainkan juga harus bersedia dibaptis secara Katolik. Baptisan ini yang prosesnya sangat panjang. 2. Dibaptis. Pada proses pembaptis, seorang harus mengikuti pelajaran selama setahun. Yang paling tidak harus hadir 40 kali pertemuan. Waktunya termasuk dalam kebijakan pastoral, sehingga cukup mendesak. Tidak harus 1 tahun asal, cukup 40 kali pertemuan. Contohnya, pertemuan bisa dilaksanakan 5 kali seminggu, sehingga akan selesai hanya dalam 2 bulan. Kasus percepat ini juga biasa dilakukan oleh mereka yang ingin menjalani sakramen pernikahan. 3. Masa simpatisan. Cara pindah agama dari Protestan ke Katolik diteruskan dengan masa simpatisan atau masa pra-katekumenat. Di sini orang boleh mengikuti semua kegiatan keagamaan Katolik. Contohnya doa, Parani Kristi, pada ibadah hari Minggu atau pada ibadah hari biasa. Namun mereka belum bisa mengikuti sakramen baptis, krisma, pengakuan dosa, ekaristi dan lainnya. Mereka yang masih menjadi simpatisan juga belum dapat menerima komunion suci. Bila sebelum resmi menjadi Katolik, orang akan mengenal terlebih dahulu bagaimana cara ibadah Katolik serta tradisinya. 4. Masa katekumenat. Di dalam masa ini, orang akan mulai berhubungan dengan gereja dan keluarga Kristus. Katekumen akan mendapatkan banyak kesempatan untuk memperoleh pembelajaran pokok tentang iman Katolik serta meningkatkan hidupnya sebagai orang Katolik. 5. Masa persiapan akhir. Masa persiapan akhir dilakukan dengan penyucian dan penerangan. Dia akan melewati upacara kecil yang bersifat sakramentali serta menerima sakramen inisiasi. Di zaman dahulu, katekumenat tidak bisa melakukan sakramen ekaristi sebelum dibaptis. Setelah dibaptis, uskup akan meletakkan tangannya ke katekumen dan mengurapi dengan minyak yang sudah diberkati atau sering dinamakan minyak krisma. Upacara ini kemudian dinamakan
sakramen Krisma. Dalam Katolik ada 3 sakramen inisiasi, yaitu baptis, Krisma, dan Ekaristi. Seseorang tidak bisa menerima Ekaristi sebelum dibaptis, sehingga baptis menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam proses inisiasi. Selain itu, sakramen Ekaristi juga akan terus dilakukan selama seorang menjadi Katolik, tapi namanya bukan lagi inisiasi. Di masa sekarang, 3 sakramen inisiasi bisa dilakukan terpisah. Hal tersebut berlaku bagi orang yang lahir dari orang tua Katolik. Contohnya, baptis dilakukan saat bayi, lalu Krisma dilakukan menjadi dewasa, dan seterusnya. 6. Masa mistagogi. Masa mistagogi dikenal juga dengan masa pendamping atau baptisan baru. Di sini, mereka yang baru dibaptis pasti perlu bimbingan untuk mendalami hidup sebagai orang Katolik. Akhir kata, itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan pada kesempatan ini mengenai cara pindah agama Protestan ke Katolik. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan di atas bisa menjelaskan kepada Anda mengenai cara pindah agama. Iya. Berikut daftar orang yang daftar orang yang pindah kepercayaan ke Katolik dari Islam. Berikut adalah daftar dari orang-orang yang terkenal yang pindah agama dari Islam menjadi katekumen dan menjadi anggota penuh dalam gereja Katolik. Daftar ini hanya mencantumkan orang-orang terkenal. Daftar ini belum selesai dan tidak tuntas dan akan berkembang terus. Tuh, Jean Muhammad bin Abed Jilil, pastor Katolik Roma, Maroko, dan seorang katekumen dari Islam. Basuki Abdullah, pelukis Indonesia. Leo Africanus, Berber Andalus, diplomat dan penulis Moor yang menjadi Katolik setelah penangkapannya. Bernard dari Alzira, Andalusia, pangeran dan diplomat. Juan Andes, cendekiawan Muslim Islam Spanyol yang pindah ke Katolik dan menulis karyanya polemik terkenal melawan Islam. Juliana Awada, Lebanon, Argentina, pengusaha wanita dan ibu negara Argentina. Josephine Bakita, suster Sudan, Italia, Kanosian dan menjadi santa dalam gereja Katolik dari Darfur, Sudan. Dia dipaksa masuk Islam pada tanggal 9 Januari 1890. Tidak dibaptis dengan nama Josephine, Margaret, dan Fortunata. Bayano, juga dikenal sebagai Balano atau Faino, adalah seorang Afrika yang diperbudak oleh orang Spanyol yang memimpin pemberontakan budak terbesar abad ke-16 di Panama. Muhammad Christophe Bilek, Aljazair, mantan Muslim yang tinggal di Perancis sejak 1961, dibaptis Katolik Roma pada tahun 1970. Pada tahun 90, ia mendirikan Our Lady of Kebile, sebuah situs web Prancis yang ditujukan untuk penginjilan di kalangan umat Islam. Francis Bok, aktivis Sudan, Amerika, masuk Islam dari Katolik tetapi kemudian kembali ke iman Katoliknya. Jean Bedel Bokassa, diktator Republik Afrika Tengah dan negara penerusnya, Kekaisaran Afrika Tengah yang menjadi dan dinyatakan sebagai kaisar. Bokassa terlahir sebagai seorang Katolik, memeluk Islam Sunni selama 1,5 tahun dan kembali menjadi Katolik.
Musa Dadis Camara, mantan perwira tentara Guinea yang menjabat sebagai Presiden Republik Guinea, orang Islam yang berpindah menjadi Katolik. Rianti Cartwright, aktris, model, presenter, dan VJ di Indonesia. 2 minggu sebelum keberangkatan ke Amerika Serikat untuk menikah, dia meninggalkan keyakinan muslimnya untuk menjadi seorang Katolik yang dibaptis dengan nama Sophia Rianti Rhiannon Cartwright. Keluarga Cesap, keluarga bangsawan terkemuka Lebanon, setelah berpindah dari Islam Sunni, agama sebelumnya adalah penguasa Maronit pertama di Emirat Gunung Lebanon. Djibril Cissé, pesepak bola internasional Prancis. Hansen Clarke, AS, perwakilan untuk distrik Kongres ke-13 Michigan. Konstantin de African, Baghdad, Muslim berpendidikan yang meninggal pada tahun 1087 sebagai biarawan Katolik di Monte Cassino. Casilda of Toledo, putri Muslim, putri penguasa Toledo. Justinus Dharma Juwono, Kardinal Gereja Katolik Indonesia pertama, menjadi Katolik 1932, menjabat sebagai Uskup Agung Semarang dan dari tahun 1963 sampai 1991 dan diangkat menjadi Kardinal tahun 1967. Bob Bernard, prajurit dan tentara bayar Prancis, terlahir sebagai seorang Katolik Roma. Bernard berpindah agama terlebih dahulu ke Yudaisme, kemudian ke Islam, dan akhirnya kembali ke Katolik lagi. Estefanico Berber, berasal dari Maroko dan salah satu penjelajah awal Amerika Serikat Bardaya. Joseph Fadele, lahir dengan nama Muhammad Al-Asid Al-Mosawi pada tahun 1964. Katekumen Katolik Roma dari Islam dan penulis, lahir pada tahun 1964 di Irak dari keluarga Syiah. Rima Fakih, Lebanon, Amerika, model, aktris, pegulat profesional, dan pemegang gelar kontes kecantikan Miss USA tahun 2010, berpindah gereja Maronit dari Syiah Islam setelah menikah dengan suaminya Maronit. George XI dari Karti, monarki Georgia yang memerintah Georgia Timur dari tahun 1676 hingga tahun 1698 dan lagi dari tahun 1703 hingga tahun 1709. Seorang Kristen Ortodoks Timur, dia masuk Islam dia masuk Islam sebelum mengangkat sebagai gubernur Kadar, kemudian beralih ke Katolik Roma. San Geronimo, seorang pemuda Arab yang memeluk agama Katolik dan setelah dibaptis dengan nama Geronimo. Maria Hertog, perempuan Belanda yang dibesarkan oleh Muslim, kemudian kembali ke orang tuanya kandungnya yang Katolik. Antoine Ilgit, Yesuit, Turki, Italia. Sahabat Tina James, lahir di Dedar, Pakistan, penulis Austria, memulai hidup baru di Vienna, mengubah namanya dan menjadi Katolik, dibaptis pada tahun 2006. Lina Joy Melayu, pindah dari Islam ke Katolik, lahir di Azlina, Jalani pada tahun 1964 di Malaysia, dari orang tua Muslim keturunan Jawa, pindah agama dari Islam ke Katolik pada usia 26 tahun. Tahun 1998 dia dibaptis dan memohon agar pertobatannya diakui secara hukum oleh pengadilan Malaysia. Don Juan dari Persia, tokoh akhir dari abad ke-16 dan awal abad ke-17 di Iran dan Spanyol, juga dikenal sebagai Faisal Nasari, adalah penduduk asli Iran yang kemudian pindah ke barat, menetap di Spanyol, di mana dia menjadi seorang Katolik Roma.
George XI dari Kastil, Raja Kartel. Elias Khan, filantropis dan pengusaha Inggris, terkemuka Katolik Roma Inggris, mengkonversi dari Islam. Ivan Krusala, penulis diplomat, penjelajah dan seorang katekumen Katolik dari Islam. Lakandula, penguasa Filipina sebelum Spanyol menaklukkan Filipina. Baltasar of Loyola, pangeran Maroko. Fernão Lopes, meninggal tahun 1545, prajurit Portugis ke-16, abad 16 di India. Ia pindah agama Katolik Roma. Enrique de Malacca, budak Melayu dari Ferdinand Magellan, diubah menjadi Katolik Roma setelah dibeli pada tahun 1511. Hubert Maga, mantan Presiden Dahomey. Fatma Ait Mansour, ibu dari penulis Prancis Jean Amour Taus Amour. Carlos Menem, mantan Suri Argentina, Presiden Argentina, mengangkat Nusaril tetap beralih ke Katolik Roma. Persyaratan konstitusional untuk mengakses kursi presiden hingga tahun 1994. Midse Palatin, raja terakhir dari Laodicea, keempat dari Hongaria, pada tahun 1290, lahir dari keluarga muslim di Kabupaten Tolna di Kerajaan Hongaria, dikonversi ke Katolik Roma. Raja Matanda, penguasa Maynila, sebuah pemerintahan Tagalog pra-Hispanik di sepanjang Sungai Pasig, di tempat yang sekarang disebut Manila, Filipina. Uskup Agung Thomas Musa, lahir dari keluarga muslim, masuk Katolik sebagai seorang anak, kemudian menjadi uskup agung di negara asalnya. Paul Mula, cendekiawan Turki dan profesor Islam di Institut Kepausan Oriental. Anthony Nerot, pastor Dominika Italia, murtad, kembali konversi dan martir. Fata Omanovic, tokoh sejarah Bosniak dan monster Bosniak. Kaum Urik, kaum Oukik, pengacara Prancis dan politikus asal Aljazair. Malika Ofker, penulis dan putri Jenderal Mahmud Kofer. Dia dan saudara-saudaranya berpindah ke agama dari Islam ke Katolik, dan dia menulis dalam bukunya Stolen Laws, kami telah menolak Islam yang tidak membawa kebaikan bagi kami, dan sebagai gantinya memilih Katolik. Shem Pahlavi, putri Iran dan kakak perempuan Muhammad Reza Pahlavi, Shah Iran. Sigi Wimala, Indonesia, model dan aktris beralih ke Katolik setelah menikah dengan sutradara terkenal Timo Cahyanto. Abdul Rahman, orang Afghanistan, masuk Katolik yang lolos dari hukuman mati karena tekanan asing. Dewi Rezer, mode Indonesia, keturunan Prancis. Nazi Sabri, ratu dari Mesir, beralih ke Katolik pada tahun 1950 dan mengambil nama Mary Elizabeth. Begum Samru, kasir penguasa Sadana, sebuah kerajaan kecil Merut. Lemin Sane, sarjana misi dan studi agama. Basir Siap II, Lebanon Emir yang memerintah Lebanon pada abad pertengahan ke abad 19. Keluarganya adalah keluarga Muslim Sunni. Dia dan beberapa orang keluarganya pindah ke agama ke gereja Katolik Maronit pada akhir abad 18. Keluarga Siap, keluarga bangsawan terkemuka Lebanon yang awalnya Islam Sunni dan masuk Katolik pada akhir abad 18.
Skanderberg, bangsawan dan komandan militer Albania, dipaksa masuk Islam dari Katolik, tetap kemudian kembali menjadi Katolik. Rudolf Karl von Saltin, tentara dan senjata Anglo-Saxon di Sudan. Albertus Sugia Pranata, lahir Surakarta, Hindia Belanda, dari seorang penggawa Muslim dan istrinya yang kemudian menjadi Katolik. Uskup pribumi pertama Indonesia, dikenal dengan sikap pro-nasionalitiknya, sering dinyatakan sebagai 100% Katolik, 100% Indonesia. Isabel de Solis, selir budak dan kemudian permaisuri Abu Hasan Ali, Sultan Granada. Setelah kematian Sultan, dia masuk Katolik Roma. Maria Aurora von Spiegel, Nyonya Turki Augustin II dan istri seorang bangsawan Polandia. Tabarajic dari Ternate, Sultan Indonesia yang masuk agama Katolik setelah tahun 1534 dan dibaptis dengan nama Dom Manuel. Ismail Urbain, wartawan dan penerjemah Prancis. Francis Varney, petualang Inggris, prajurit keberuntungan dan bajak laut, menjadi Katolik sesaat setelah kematiannya. Mulai Sekwe, pangeran Maroko, lahir di Marrakech pada tahun 1966. Diasingkan di Spanyol, ia masuk Katolik di Katolik Roma di Madrid dan dikenal sebagai Philip dari Afrika atau Philip dari Austria. Berikut Jida dari Sevilla, lahir sebagai Muslim Liberia. Ketika Sevilla jatuh ke tangan Almoravids, dia melarikan diri ke perlindungan Alfonso VI dari Castile, menjadi kekasihnya, masuk Katolik dan mengambil nama baptis Isabel. Zaid Abu Zid, Gubernur Almohad terakhir Valencia, Spanyol, tetap menjadi sekutu setia James I dan dari Aragon. Pada tahun 1236 ia masuk Katolik Roma, mengadopsi nama Vicente Belfis, sebuah fakta yang ia rahasiakan sampai jatuhnya Valencia. Saya Serbo, Presiden Republik Volta Hulu, sekarang Burkina Faso. Oke, sekian dan terima kasih.